Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pura-Pura Jadi Tim akan membahas mengenai proyek IoT yang telah kami kerjakan sebelumnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Mika Leonatan, Agus Prasetyo, dan Ariandi. Jadi proyek yang kami kerjakan ini menggunakan dua sensor, yaitu sensor gerak dan juga sensor asap. Secara sederhana, alat ini akan mendeteksi gerakan dan asap. Jika sensor gerak mendeteksi gerakan, maka informasi tadi akan dikirim ke Telegram. Begitu pula jika alat atau sensor asap mendeteksi asap, akan mengirimkan pesan ke Telegram berupa asap terdeteksi dan gerakan terdeteksi jika itu adalah sebuah gerakan. Dan ada pula tujuan dari dibuatnya proyek ini adalah untuk menjaga keamanan sebuah ruangan, misalnya itu ruang kantor atau gudang ataupun ruang server. Hal ini atau alat ini ditujukan untuk mendeteksi tiap gerakan yang mungkin terindikasi sebuah tindak kriminal. Lalu sensor asap ini juga menjadi sebuah atribut yang digunakan untuk sebagai sebuah keamanan tambahan jika mungkin ada indikasi kebakaran, dan informasi tersebut akan dikirim ke Telegram agar orang ataupun pihak keamanan dapat mengecek kondisi dari ruangan tersebut, apakah ada asap atau tidak. Lalu komponen-komponen akan dibahas oleh anggota kelompok yang lain. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Langkah pertama di sini untuk koneksi WiFi menggunakan SSID dan password. SSID adalah nama jaringan WiFi yang ingin Anda hubungkan. Yang kedua, password adalah kata sandi dari jaringan WiFi tersebut. Dan untuk koneksi ke WiFi-nya menggunakan fungsi WiFi begin, password, dan SSID. Perangkat akan mencoba terhubung ke WiFi. Selama perangkat belum terhubung, perangkat akan mencetak tanda titik setiap detiknya. Setelah terhubung, perangkat mencetak alamat IP lokal untuk memastikan koneksi berhasil. Dan yang kedua, untuk koneksi ke Telegramnya di sini menggunakan token dan chat ID. Token adalah kunci yang diperoleh saat Anda membuat bot Telegram melalui bot Pattern. Token ini memungkinkan bot Anda terhubung ke API Telegram. Dan yang kedua, chat ID adalah identitas unik dari pengguna atau grup yang akan menerima pesan. Dan yang kedua di sini saya menggunakan Universal Telegram Bot. Program menggunakan library Universal Telegram Bot untuk memudahkan mengirim pesan ke Telegram. Yaitu bot inisiasinya dengan token dan koneksi aman melalui WiFi Client Score. Pesan dikirim menggunakan fungsi bot Messenger. Dan yang ketiga, pengiriman pesan alternatif dengan HTTP. Sebagai alternatif pesan dapat dikirim langsung ke aplikasi Telegram menggunakan HTTP GET. URL dibentuk berdasarkan token dan chat ID. Dan penjelasan singkatnya di sini, program ini terhubung ke perangkat jaringan WiFi dengan nama dan password yang sudah ditentukan. Setelah terhubung, perangkat akan menggunakan bot Telegram untuk mengirim notifikasi ke grup atau pengguna saat ada gerakan atau asap terdeteksi. Token bot memastikan bot terhubung ke Telegram dan chat ID, memastikan pesan dikirim di tujuan yang benar. Nah, saya Agus Prasetyo dan di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan digunakan serta bagaimana fungsi dari perangkat yang akan dirangkai pada berikut ini. Nah, jadi untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan perangkat kali ini, yaitu yang pertama ada ESP32, lalu ada breadboard, nah untuk arus positif dan negatifnya menggunakan breadboard terpisah, lalu ada kabel jumper, dan yang pertama adalah
Yang paling penting kita gunakan juga sensor PIR, sensor asap MQ2, dan buzzer pasif. Nah, untuk merangkai kita bikin seperti ini. Pastikan ESP32 tercolok dengan benar sampai bunyi klik. Nah, setelah terklik, lanjut kita colokkan kabel jumper. Simpan dulu. Nah, jadi untuk buzzernya ini terdiri dari arus positif dan negatif. Seperti biasa, untuk yang positif kita berikan kabel jumper warna merah, dan untuk negatif kita berikan kabel jumper yang warnanya gelap. Bisa hitam, atau jika tidak ada hitam bisa pakai yang warna ini. Intinya terserah. Nah, untuk suplai daya dari power adapter ke ESP, untuk yang warna merah ini kita colokkan ke 5 volt. Kita colokkan ke sini yang 5 volt. Oke. Lalu untuk yang negatif kita colok ke grounding. Nah, untuk sensor asapnya, di sini sensor asapnya menggunakan digital output, bukan analog output. Nah, jadi digital output ini kita hubungkan ke pin, sebentar. Nah, untuk sensor PIR-nya itu, sensor asapnya itu kita hubungkan, untuk digital outputnya kita hubungkan ke pin 27. Nah, 27. Lalu untuk PIR-nya outputnya di tengah, di kabel yang warna putih. Untuk out dari sensor PIR-nya kita pasang di pin 26. Nah, lalu setelah selesai, untuk buzzernya yang kabel positif ini kita pasangkan di pin nomor 25. Nah, lanjut kita untuk pemasangan di breadboard, karena buzzernya tersisa negatif, jadi kita pasang di sini. Supaya lebih gampang.
Kita buka. Nah, kabel hitam menandakan negatif. Colok. Lalu yang ini untuk kabel positif. Kayaknya susah ini masuk. Nah, oke, pirnya sudah masuk. Lalu ini yang biru adalah positif. Nah, kita lanjutkan di aplikasi Arduino ini. Nah, di dalam aplikasi Arduino ini kita menggunakan beberapa library untuk perangkat yang sudah kita rakit tadi. Yang pertama adalah library Wi-Fi, lalu ada library Telegram bot, lalu juga ada library Arduino JSON, dan yang terakhir adalah library HTTP client. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, jadi kita melakukan program jaringan yang sudah kita siapkan untuk diintegrasikan ke dalam perangkat ESP32 yang sudah kita rangkai tadi. Nah, lalu kita juga mendefinisikan bot token Telegram yang akan mengirimkan pesan ke perangkat. Nah, ini adalah bot dari token tersebut. Lalu kita juga harus mendefinisikan chat ID yang Telegram yang ingin kita kirimkan pesan. Nah, lalu kita lanjutkan seperti yang sudah kita rangkai tadi. Jadi kita mendefinisikan untuk sensor, pin sensornya itu pin sensor PIR itu di 26. Lalu pin untuk smoke sensornya di 27, lalu pin untuk buzzernya 25. Nah, untuk void setupnya ini ketika program dijalankan, perangkat akan melakukan kalibrasi sensor, kedua sensor maksud saya, selama 30 detik. Nah, bagian yang paling penting jika Wi-Fi, ketika perangkat sudah mulai melakukan running untuk menghubungkan ke Wi-Fi atau jaringan, output yang ditampilkan di serial monitor adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Dan jika gagal, akan menampilkan output gagal menghubungkan ke Wi-Fi. Nah, jika terhubung, akan menampilkan output terhubung ke Wi-Fi dan menampilkan juga IP address lokal. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, ketika perangkat mendeteksi gerakan, perangkat juga akan mengirimkan pesan ke Telegram melalui bot. Jadi pesannya adalah sebagai berikut. Dan juga untuk sensor asap juga melakukan fungsi yang sama ketika terdeteksi. Nah, tapi untuk saat ini kita untuk mengirim pesan ke Telegram lebih menggunakan HTTP dibanding
menggunakan API dari Telegram yang ada di sini. Seperti itu, karena pesan yang dicoba dikirimkan melalui API seperti ini sepertinya terlalu sulit untuk dideteksi oleh perangkat. Perangkat lebih cenderung lebih mudah mendeteksi ketika ingin mengirim pesan melalui HTTP. Nah, mulai ini. Ini lagi gerakan coba. Coba karena gerakan kertasnya. Nah ini. Nah, sudah kita coba. Oke, sudah.